Sudah rapi kursinya atau ada sampah yang misalkan boleh dibuang keluar? Sudah Pak. Baik, sebelum kita lanjut ke dalam pelajaran, kali ini kita membaca doa terlebih dahulu kepada kelas. Boleh kalau untuk Bapak kita membaca doa mulai. Jadi ini pertemuan kita yang kedua pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 11 semester 1. Kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Dari judul yang ada di depan, kita dapat menganalisis terdapat dua kata kunci, yaitu yang pertama itu ada kata kalam dan tahkim. Jadi yang pertama kita akan bahas itu apa itu kalam. Mungkin dari Anda ada yang sudah pernah mendengar kata kalam, apa pengertian kalam itu secara bahasa? Mungkin dari Anda apakah pernah mendengar? Kalam itu secara bahasa adalah perkataan, Pak. Nah, bos. Dan dari kalam ini kita akan membahas tiga poin, yaitu yang pertama apa itu kalam, lalu aliran kalam, dan ilmu kalam. Jadi untuk mengetahui sesuatu kita dapat meninjau dari segi bahasa atau etimologi, yang mana kata kalam secara bahasa dapat diartikan sebagai perkataan atau pembicaraan. Lalu kita lihat pada aliran kalam, yang mana aliran kalam ini adalah kelompok atau suatu organisasi yang meyakini adanya pemikiran-pemikiran yang menggunakan nalar dan sesuai dengan logika. Lalu ilmu kalam yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembicaraan, perkataan yang menggunakan nalar dan logika. Baik, mungkin dari sedikit penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak Pak. Baik, mungkin kita lanjut saja. Dasarnya itu at-tahkim. Yang mana at-tahkim ini yang berarti perundingan atau penyelesaian masalah.
penyelesaian masalah antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh pihak ketiga. Lalu selanjutnya kita masuk kepada peristiwa tahkim. Yang mana peristiwa tahkim ini terjadi ketika masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang mana pada saat itu terjadi sebuah perang. Apakah Anda tahu apa perang tersebut? Perang sipil, Pak. Nah, itu jadi peristiwa perang Siffin. Yang mana pada saat itu salah seorang pemimpin yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan tidak puas dengan kinerja dari Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau dianggap tidak mampu dalam memecahkan kasus dari pembunuhan terhadap khalifah sebelumnya yaitu Utsman bin Affan. Yang mana pada saat itu pecahlah perang Siffin, dan tidak lama berselang Amr bin As dari pihak Muawiyah itu melihat keadaan yang mana dari pihak Muawiyah sudah merasa terdesak dan merasa akan kalah dalam peperangan ini. Pada saat itu Amr bin As meminta kepada pihak Ali untuk menghentikan perang dan mengadakan perundingan untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Lalu perundingan dilanjutkan yaitu di sebuah daerah yang bernama Daumantul Jandal, yang mana pada saat itu dari masing-masing pihak itu mengutus salah satu perwakilannya, yang mana dari perwakilan Muawiyah yaitu Amr bin As, dan dari perwakilan pihak Ali yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Yang mana dari hasil tahkim tersebut didapatkanlah bahwa Khalifah Ali dicopot dari jabatannya dan kemudian Muawiyah naik sebagai khalifah. Dan dari keputusan tahkim tersebut maka berdampak terhadap umat Islam pada saat itu, yang mana umat Islam terpecah jadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama kelompok pengikut dari Ali, yang mana kita kenal dengan kelompok Syiah. Lalu yang kedua yaitu kelompok yang keluar dari barisan Ali karena merasa sangat tidak puas dengan hasil tahkim tersebut, yaitu Khawarij. Lalu yang ketiga yaitu kelompok dari pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu beberapa saat setelah itu setelah peristiwa tahkim tersebut, maka kelompok Khawarij merencanakan pembunuhan terhadap 3 orang pemimpin saat peristiwa tahkim tersebut, yang mana mereka menganggap bahwa peristiwa tahkim dianggap sebagai peristiwa yang menyebabkan pemimpin tersebut mencampur adukan antara yang sah dan yang batil. Lalu kelompok Khawarij mengutus pembunuh untuk ketiga orang tersebut, yang mana yang pertama yaitu ada Ibnu Murjah yang ditugaskan untuk membunuh Ali. Lalu ada Rajat bin Abdullah yang ditugaskan untuk membunuh Muawiyah. Lalu yang ketiga ada Amr bin Bakar yang ditugaskan untuk membunuh Amr bin As. Yang mana dari ketiga orang yang dibunuh tersebut hanya Ali
yang berhasil dibunuh, yaitu di saat dia berada di Kufa saat melaksanakan sholat. Lalu Muawiyah yang pada saat itu berada di Damaskus itu hanya mengalami luka saja. Lalu yang selanjutnya adalah Abu Muhammad bin As yang berada di Mesir. Dia selamat karena tidak melaksanakan sholat di masjid pada saat itu. Mungkin untuk materi peristiwa tahkim begitu saja. Mungkin apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak, Pak. Baik, selanjutnya kita coba akan mencoba pada materi yang kedua, yaitu tentang sejarah ilmu kalam. Yang mana pada pembahasan kali ini terdapat 4 poin pembahasan. Jadi yang pertama tentang bagaimana akidah umat Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua tentang akidah umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga ada pembahasan tentang akidah umat Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang keempat ada akidah umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dimana yang kita akan bahas yang pertama yaitu akidah umat Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada masa Rasulullah umat Islam itu satu pemikiran, atau jika ada perbedaan pendapat mereka akan langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan embryo munculnya perpecahan tersebut muncul ketika setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika pemilihan dalam siapa yang akan memimpin setelah wafatnya Rasulullah tersebut. Lalu yang selanjutnya untuk ketiga materi di bawah mungkin akan Bapak berikan tugas saja bagi kawan-kawan Anda untuk melakukan diskusi kelompok, dan masing-masing kelompok akan membahas satu dari materi pembahasan tersebut. Baik, Pak. Ya, Pak. Dan untuk kelompoknya itu yang di bagian kanan Bapak kelompok 1, di bagian tengah kelompok 2, dan yang di bagian kiri Bapak kelompok 3. Dan setelah bagikan kertasnya nanti Anda diminta untuk melakukan diskusi, lalu mempresentasikan satu perwakilan mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Baik, Pak. Baik, Bapak akan beri waktu kepada Anda sekitar 15 menit. Lalu nanti dari perwakilan kelompok akan menyajikan hasil diskusinya. Baik, waktunya sudah habis. Mungkin dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyajikan hasil diskusinya. Silakan dibacakan. Di depan. Oke, baik, Pak. Hasil diskusi kami dari kelompok 1 yaitu soalnya bagaimana kondisi akidah umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar, Pak, dan Umar bin Khattab, yang dimana persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Dan biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan
keengganan sebagian umat Islam membayar zakat. Namun, semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Demikian, Pak. Baik, kita berikan aplaus pada baik, mungkin sekian saja pembelajaran kita pada hari ini, dan Bapak akan berikan tugas untuk Anda pada minggu depan. Jadi sebelum masuk pada pertemuan minggu depan, Anda diminta untuk membaca materi terlebih dahulu, yaitu mana materi selanjutnya yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Iya, Pak. Baik, mungkin karena Bapak agak terlupa tadi untuk mengambil absen, Bapak ambilnya di absen saja. Pak. Jika Bapak ambil namanya, tolong diangkat tangan dan ucapkan akhir ya. Baik, Pak. Salwa, Hadir, Pak. Emel, Hadir, Pak. Rosa, Hadir, Pak. Rosi, Hadir, Pak. Umur, Hadir, Pak. Atika,